Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas tentang aksi pengeksekusian yang dilakukan oleh seorang editor komik atau manga yang cukup terkenal, yaitu Attack on Titan. Dia dituduh telah mengeksekusi istrinya sendiri di depan anak mereka yang sedang tertidur dengan lelap. Awalnya, ketika polisi meminta keterangan kepada pria itu, dia berhasil mengarang sebuah cerita seperti cerita komik. Sehingga polisi percaya kalau kejadian tersebut murni adalah aksi eksekusi diri yang sengaja dilakukan oleh si istri. Namun, ketika polisi mendalami kasus tersebut lebih dalam, mereka menemukan suatu kejanggalan yang menyatakan kalau kejadian tersebut adalah suatu aksi pengeksekusian. Bagaimana cerita lengkap tentang kasus ini? Jadi, beginilah kisah di baliknya. Di distrik Bankyo, kota Tokyo, Jepang, hiduplah seorang pria bernama Park Jung Hae-yun yang berusia 41 tahun. Jung Hae-yun merupakan seorang ekspatriat Korea yang tinggal di negara Jepang. Dia lahir di Osaka dari keluarga kaya dengan orang tuanya yang merupakan pengusaha sukses di bisnis hotel, restoran, dan arena biliar. Namun saat dia masih muda, ayahnya meninggal dunia secara tragis. Setelah kepergian sang ayah, Jung Hae-yun harus maju dan mengambil tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Dia merupakan seorang anak lelaki pertama, maka beban untuk memimpin keluarga jatuh di pundaknya. Jung Hae-yun bekerja keras untuk bisa membahagiakan ibunya. Dia belajar dengan giat dan berhasil masuk ke salah satu universitas paling top di Jepang, yaitu Tokyo University. Di kampusnya, Jung Hae-yun mengambil jurusan hukum dan belajar dengan sangat tekun. Tak hanya belajar, Jung Hae-yun juga mencoba mencari tambatan hati saat sedang berkuliah. Dalam proses pencarian itulah, dia diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Haruna Kanako oleh seorang temannya. Haruna juga merupakan mahasiswi Tokyo University. Dia 3 tahun lebih muda dari Jung Hae-yun. Dia berasal dari prefektur Gunma. Seperti halnya Jung Hae-yun, Haruna juga kehilangan ibunya saat usianya masih kecil. Setelah kepergian sang ibu, Haruna dibesarkan oleh ayah angkatnya. Di mata Jung Hae-yun, Haruna adalah seorang gadis yang baik hati dan ceria. Dia selalu tersenyum dan seringkali membantu Jung Hae-yun saat Jung Hae-yun sedang merasa kesulitan. Begitu juga dengan Haruna, dia menyukai ketekunan dan kebaikan Jung Hae-yun. Dia merasa Jung Hae-yun adalah seorang lelaki yang bertanggung jawab. Jung Hae-yun selalu belajar dengan giat dan tak pernah mengeluh sesulit apapun keadaannya. Karena memiliki perasaan yang sama, keduanya pun memutuskan untuk menjalin hubungan asmara. Selama masa perkuliahan, mereka saling mendukung dan menyemangati satu sama lain. Mereka sering belajar bersama supaya bisa segera lulus. Kerja keras mereka tak sia-sia, keduanya berhasil lulus dengan cemerlang dan bersiap masuk ke dalam dunia kerja. Namun tanpa ada yang menduga setelah lulus dari jurusan hukum, Jung Hae-yun tidak berkarir di bidangnya. Dia malah mengubah karirnya menjadi seorang editor manga atau buku komik yang ada di Jepang. Pada tahun 1999, Jung Hae-yun mulai bekerja di Kondasha, sebuah perusahaan penerbitan manga paling terbesar di negara Jepang. Meski terlihat sebagai sebuah keputusan yang aneh dan sangat tiba-tiba, ternyata ini merupakan keputusan yang tepat. Karir Jung Hae-yun sebagai editor manga berkembang begitu pesat. Setelah beberapa tahun bekerja, dia diangkat menjadi asisten editor in chief di magazine Morning. Dan kemudian dia juga dijadikan deputi editor di Bessatsu Shonen Magazine. Tak hanya itu, Jung Hae-yun juga ikut berperan penting dalam kesuksesan manga atau komik yang memiliki nama besar seperti Attack on Titan, Seven Deadly Sins, dan juga Great Teacher Onizuka. Tak hanya kehidupan karir yang berjalan dengan lancar, kehidupan percintaan Jung Hae-yun juga berjalan dengan mulus. Setelah 7 tahun menjalin hubungan, Jung Hae-yun dan Haruna memutuskan untuk menikah. Jung Hae-yun membeli sebuah rumah di distrik Bankyo yang berdekatan dengan kantornya. Di sana dia hidup bersama Haruna. Lalu di samping itu, selagi Jung Hae-yun membangun karirnya sebagai editor manga, Haruna juga bekerja. Namun setelah memiliki anak, dia berhenti bekerja dan memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Dari pernikahannya ini, Jung Hae-yun dan Haruna dikaruniai 4 orang anak, 2 putri dan 2 putra. Mereka sangat menyayangi anak-anak mereka, begitu juga sebaliknya.
Keluarga Jung Ha-yun tinggal di rumah berlantai 2. Lantai pertama memiliki kamar tidur utama, ruang tamu yang luas, dan juga kamar mandi. Putra bungsu mereka yang masih berusia 10 bulan berbagi kamar tidur dengan orang tuanya. Lantai kedua memiliki satu kamar besar yang diperuntukkan bagi 3 anak yang lebih tua. Lantai ini terhubung ke lantai bawah melalui tangga dekat pintu masuk. Rumah mereka selalu ramai dengan suara tawa dan juga candaan anak-anak mereka. Di mata teman-teman mereka, Jung Ha-yun dan Haruna merupakan pasangan yang serasi. Mereka selalu menunjukkan kasih sayang dan tidak pernah bertengkar. Mereka selalu bergandengan tangan saat berjalan di luar dan selalu saling memperhatikan satu sama lain. Selain itu, Jung Ha-yun juga dikenal sebagai suami yang ideal. Dia pernah meminta cuti dari pekerjaannya demi mengurus anak-anaknya. Dan dia telah menjadi karyawan pria pertama di perusahaan Kondasha yang mengambil cuti ayah. Dia berbagi kegembiraannya menjadi seorang ayah untuk pertama kalinya di media sosialnya dengan unggahan yang mengungkapkan kebahagiaan dan kebanggaannya. Keluarga ini hidup dengan harmonis dan saling mendukung satu sama lain. Tetapi sayangnya keharmonisan keluarga ini harus terusik. Tak lama setelah anak bungsu mereka lahir, Haruna mulai mengalami kesulitan. Dia kewalahan mengurus anak dan mengurus rumah sendirian. Di tengah kesulitan itu, Jung Ha-yun tak bisa banyak membantu karena dia juga sedang sibuk-sibuknya di kantornya. Saat itu, Jung Ha-yun baru saja mendapatkan promosi untuk naik jabatan. Dengan tanggung jawab yang bertambah, dia harus mendedikasikan lebih banyak waktu untuk bekerja. Karena hal itu, dia sering bekerja hingga larut malam dan baru pulang ke rumah pada dini hari. Haruna harus mengurus 4 orang anak seorang diri. Ini merupakan hal yang sangat sulit. Terlebih keempat anak itu sedang berada di usia paling aktif dan energik. Keadaan ini membuat Haruna merasa lelah secara fisik dan mental. Dia sering menceritakan kepada Jung Ha-yun tentang stres dan kesedihannya. Ketika mengeluh, Jung Ha-yun meminta Haruna untuk sedikit lebih bersabar. Dia juga berjanji akan segera menyempatkan waktu untuk mengambil cuti dan membantu Haruna. Tetapi sayangnya, belum sempat Jung Ha-yun mengambil cuti, sebuah tragedi lebih dulu terjadi. Pada tanggal 8 Agustus tahun 2016, Jung Ha-yun pergi bekerja seperti biasanya. Hari itu cerah dan Jung Ha-yun berniat untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan pulang ke rumah supaya bisa membantu istrinya. Dia bekerja dengan keras dan penuh semangat. Namun semangat Jung Ha-yun mulai berkurang ketika dia mendapatkan pesan beruntun dari sang istri. Haruna terus-menerus mengirimkan pesan kepada Jung Ha-yun dengan nada kesedihan. Dia berkata dia lelah, dia terus menangis, dan dia sudah tak sanggup lagi. Pesan-pesan itu membuat Jung Ha-yun menjadi panik. Dia khawatir istrinya akan berbuat nekat jika terus dibiarkan seperti itu. Namun meski sangat mengkhawatirkan keadaan istrinya, Jung Ha-yun tak bisa meninggalkan pekerjaannya begitu saja. Dia juga memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhinya di kantor. Setelah menenangkan diri, Jung Ha-yun kembali meneruskan pekerjaannya dan berusaha untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Lalu sekitar pukul 1 dini hari, barulah Jung Ha-yun sampai di rumahnya. Ketika itu, dia membuka pintu depan dan menemui istrinya sedang berjongkok di ruang tamu sambil menangis terseduh-seduh sambil memegang sebuah pisau. Jung Ha-yun langsung menghampiri istrinya dan menanyakan apa yang terjadi. Jawaban yang diberikan Haruna seketika membuat Jung Ha-yun tercengang, dan apa yang terjadi setelahnya jauh lebih tak terbayangkan lagi. Malam itu merupakan malam yang panjang dan penuh ketegangan, di mana sebuah tragedi telah terjadi. Pada pukul 2.45 dini hari, tanggal 9 Agustus tahun 2016, dering telepon yang mendesak memecah kesunyian di distrik Bankyo, kota Jepang. Dengan tangan yang bergetar, Jung Ha-yun menelpon layanan darurat dan melaporkan bahwa istrinya tidak sengaja jatuh dari tangga dan kini tergeletak tak bergerak di lantai. Dia meminta pihak medis segera datang untuk membantu dirinya. Tak lama kemudian ambulan tiba di TKP. Petugas tanggap darurat menemukan istri Jung Ha-yun, Haruna Kanako, tergeletak tak bergerak di dekat pintu masuk rumah mereka. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda masih bernafas, dan ketika dicek, petugas menyatakan kalau Haruna telah dipastikan meninggal dunia.
Tak lama setelah itu polisi juga sampai di TKP. Mereka langsung menyuruh untuk mengevakuasi jasad Haruna agar dikirimkan ke rumah sakit untuk dilakukan proses otopsi. Sebelumnya saat melihat jasad Haruna, polisi merasa ada yang janggal dengan kejadian ini. Mereka pun langsung melakukan investigasi dan memulainya dengan meminta keterangan kepada Jung Ha-yun. Dalam wawancara itu, Jung Ha-yun menceritakan apa yang terjadi, bahwasanya ketika dia pulang kerja dan sampai di rumah, dia melihat istrinya sedang menangis di ruang tamu sambil menggenggam sebuah pisau. Saat ditanya apa yang terjadi, Haruna mengatakan kalau dia sudah sangat lelah dengan kehidupannya dan muak dengan semuanya. Lalu tiba-tiba saja Haruna menatap dirinya dengan tatapan yang sangat tajam. Sambil tetap menatap matanya, Haruna mengatakan kalau dia tak ingin hidup lagi dan dia akan meninggalkan dunia ini bersama anak-anak mereka. Setelah itu Haruna sambil membawa pisau langsung berlari ke arah kamar mereka di mana anak bungsu mereka sedang tertidur. Jung Ha-yun mengaku bahwa dia merasa kaget ketika melihat kelakuan istrinya. Namun meski begitu, Jung Ha-yun berhasil mengejar Haruna sebelum Haruna sempat menyentuh putra mereka. Jung Ha-yun mengaku sempat menghimpit Haruna di ranjang dan mencegah Haruna untuk bangun. Setelah bergumul dengan Haruna selama beberapa saat, Haruna berhenti melawan. Dan saat itulah Jung Ha-yun mengaku bahwa dia langsung bangun ketika itu. Dia kemudian menggendong putra bungsu mereka dan naik ke lantai atas di mana kamar anak-anak mereka berada. Dia mengaku masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar dari dalam. Jung Ha-yun menceritakan bahwa Haruna sempat mencoba mendobrak pintu. Namun setelah beberapa saat mencoba, dia memilih berhenti dan saat itulah Jung Ha-yun mendengar suara yang sangat keras seperti sesuatu yang jatuh dari tempat ketinggian. Karena tak mendengar suara lain lagi, Jung Ha-yun membuka pintu dan melihat ke arah bawah. Dan betapa terkejutnya dirinya ketika melihat Haruna sudah tergeletak di ujung tangga. Jung Ha-yun mengaku bahwa dia langsung turun ke bawah dan memeriksa keadaan istrinya. Setelah menyadari kalau Haruna sudah tak lagi bernafas, Jung Ha-yun langsung menelpon pihak ambulan. Kepada pihak kepolisian, Jung Ha-yun mengatakan kalau istrinya telah tak sengaja jatuh dari tangga. Polisi mencatat dan mendengarkan cerita Jung Ha-yun. Selain itu, mereka juga mengumpulkan bukti-bukti yang ada di lokasi. Mereka mencoba mencocokkan cerita Jung Ha-yun dengan keadaan sekitar. Lalu, setelah melakukan investigasi secara menyeluruh, polisi menemukan beberapa kejanggalan. Cerita Jung Ha-yun ternyata sangat berbeda dengan keadaan yang ada di TKP. Hasil otopsi menunjukkan bahwa penyebab kematian Haruna adalah sesak nafas akibat tekanan pada lehernya. Hasil ini sangat berbeda dengan kesaksian Jung Ha-yun yang mengatakan bahwa Haruna terjatuh dari tangga. Ketika sedang menyelidiki lebih dalam terkait hal tersebut, polisi dikagetkan dengan kedatangan Jung Ha-yun yang sangat tiba-tiba di kantor polisi. Saat itu Jung Ha-yun mengubah pernyataannya dan mengatakan kalau Haruna tidak terjatuh dari tangga. Namun Haruna telah mengeksekusi dirinya sendiri dengan menggunakan sebuah mantel. Kepada polisi, Jung Ha-yun menjelaskan bahwa ia telah berbohong dan bahwa sebenarnya dia menemukan Haruna dalam keadaan terduduk di bawah tangga dengan leher terjerat ke sebuah mantel yang terikat ke pegangan tangga. Jung Ha-yun juga menyerahkan mantel tersebut sebagai bukti. Kepada polisi, Jung Ha-yun mengatakan bahwa ia berbohong karena tak mau anak-anaknya nanti mengetahui kebenarannya ini. Dia tak ingin anak-anaknya trauma dengan apa yang terjadi. Polisi kembali mencatat dan mendengarkan penjelasan Jung Ha-yun, namun mereka tak begitu saja percaya pada apa yang dikatakan oleh Jung Ha-yun. Mereka kembali melakukan investigasi secara mendalam. Investigasi pertama dilakukan pada mantel yang dibawa oleh Jung Ha-yun. Sayangnya pada mantel tersebut mereka tidak menemukan DNA dari Haruna. Ditambah lagi, mereka juga tidak menemukan serat kain pada pegangan tangga yang cocok dengan bahan mantel tersebut. Padahal jika cerita Jung Ha-yun benar, mantel tersebut seharusnya memiliki sel kulit dan serat pada pegangan tangga. Selain itu, berdasarkan hasil olah TKP, penyidik menemukan jejak kematian Haruna. Tepatnya di depan kasur, mereka menemukan campuran cairan merah dan juga air liur. Pakar forensik menduga bahwa jejak ini dapat dikaitkan dengan reaksi fisiologis selama tercekik yang mungkin terjadi pada tahap akhir kehidupan Haruna. Namun, hal ini menunjukkan sebuah kemungkinan yang mengerikan, yaitu bahwasanya Haruna meninggal dengan lemas di kamar tidur. Sedangkan Jung Ha-yun tetap menegaskan bahwa Haruna sempat naik ke lantai atas dan meninggal di kaki tangga. Tetapi, tidak ada jejak yang ditemukan di lokasi itu. Dari semua bukti yang mereka temukan, polisi kemudian
membuat sebuah kesimpulan, yaitu bahwasanya Jung Ha-yun telah mengeksekusi Haruna. Polisi menduga kalau Haruna dan Jung Ha-yun sempat bertengkar di kamar utama. Dalam pertengkaran itu, Jung Ha-yun hilang kendali dan menjekik Haruna hingga dia kehilangan nyawanya. Kemudian untuk menutupi kejahatannya, Jung Ha-yun memindahkan jasad Haruna ke lantai atas lalu mendorongnya menuruni tangga. Polisi yakin bahwa Jung Ha-yun dengan sengaja menciptakan suasana yang tampak seperti Haruna terjatuh secara tidak sengaja. Kemudian singkat cerita, pada bulan Januari tahun 2017, polisi mendatangi kediaman Jung Ha-yun dan menangkap Jung Ha-yun dengan tuduhan pengeksekusian terhadap Haruna. Penangkapan ini membuat kaget keluarga Jung Ha-yun. Anak-anaknya dan juga ibu Jung Ha-yun meyakini kalau Jung Ha-yun tidak bersalah dan memberikan dukungan penuh kepada Jung Ha-yun. Setelah ditangkap, proses peradilan pun dilakukan. Selama proses peradilan ini, jaksa kembali menunjukkan bukti-bukti berupa hasil otopsi. Lalu juga ada pernyataan Jung Ha-yun yang tidak konsisten, serta penemuan cairan merah dan juga air liur di kamar tidur mereka. Dengan semua bukti itu, jaksa meyakini bahwa Jung Ha-yun telah mengeksekusi Haruna dan memalsukan TKP untuk menutupi kejahatannya. Namun Jung Ha-yun membantah semua tuduhan tersebut. Dia bersikeras dengan ceritanya kalau Haruna telah mengeksekusi dirinya sendiri. Kemudian beralih pada bulan Maret tahun 2019, Pengadilan Distrik Tokyo memutuskan kalau Jung Ha-yun bersalah atas pengeksekusian Haruna. Mereka menjatuhkan hukuman kepada Jung Ha-yun selama 11 tahun penjara. Keputusan ini membuat Jung Ha-yun merasa marah dan diperlakukan tidak adil. Dia bersikeras bahwa dia tidak mengeksekusi istrinya. Jung Ha-yun bahkan beberapa kali mengajukan banding dan menuntut putusan tidak bersalah dari hakim. Namun usaha banding yang dilakukan Jung Ha-yun tetap ditolak. Dia tetap mendapatkan hukuman 11 tahun penjara. Namun anehnya, meski Jung Ha-yun sudah dinyatakan bersalah, masih banyak orang yang mendukungnya, termasuk diantaranya ayah angkat Haruna, ibu Jung Ha-yun, anak-anak mereka, serta juga teman-teman Jung Ha-yun. Mereka meyakini kalau Jung Ha-yun tidak bersalah dan suatu saat kebenaran akan terungkap. Putra-putri Jung Ha-yun dan Haruna kini telah tumbuh menjadi remaja. Setiap tahunnya mereka merayakan hari ulang tahun ibu mereka dengan membawa bunga ke makam ibu mereka. Tak hanya itu, mereka juga selalu mengunjungi ayah mereka yang tengah mendekam di dalam penjara. Bertahun-tahun yang lalu di hari itu, anak-anak Haruna tak hanya kehilangan seorang ibu, namun juga seorang ayah. Mereka harus tumbuh besar di tengah dunia yang kejam tanpa kasih sayang ibu dan ayah mereka. Mereka hanya bisa menunggu hari di mana ayah mereka bisa pulang dan kembali ke dalam pelukan mereka. Mereka harus menahan rasa sakit kehilangan ibu serta rasa sedih karena kehilangan ayah. Untuk itu, mari sama-sama kita doakan semoga mereka semua bisa melalui segala rintangan ini dan mereka dapat melanjutkan hidup dengan jalan yang baik. Dan serta semoga Haruna dapat juga beristirahat dengan tenang di dalam sana. Dan untuk kita semua para pendengar kisah, semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.